Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, "La tatruni kama atratin nasara ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh." Jangan pernah kalian berlebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebihan memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi Nabi Isa itu dulu alaihissalam, kaumnya awal menganggap dia nabi, manusia biasa. Awalnya Hawariyun, sahabat-sahabatnya dulu begitu. Berjalan waktu, mereka mulai menganggap Isa ini manusia suci dan lahir tanpa ayah, berarti dia anaknya Tuhan. Mulai pindah ke situ, namanya gulu, berlebihan. Akhirnya memposisikan Nabi Isa alaihissalam bukan lagi pada posisinya sebagai utusan Allah saja, tapi sudah luar biasa, sampai pada tingkat yang menganggap Isa dan ibunya Maryam alaihissalam adalah Tuhan. Awalnya tidak, tapi lama-lama ke situ. Awalnya cuma, oh ini orang soleh, ini nabi. Oh, akhirnya mulailah diinterpretasikan, dijabar-jabarkan. Nah ini kayaknya dia lahir tanpa ayah, berarti anaknya Tuhan nih. Nah berarti ya, supaya kita tidak lupa buat patungnya. Sekarang orang Nasrani banyak tidak sadar, mereka bukan lagi sembah Allah, bukan juga bahkan sembah Nabi Isa, tapi sembah apa? Patung. Ditaruh patung di situ. Mengatakan itu patung Nabi Isa, patung Maryam. Patung, nggak ada hubungannya sebenarnya. Tapi seperti itu. Dan apa bedanya dengan kaumnya Nabi Nuh yang tadinya buat patung, awal-awal diminta-minta, lama-lama akhirnya disembah. Gitu. Sementara Nabi Isa alaihissalam berlepas tangan dengan itu ya. Saya nggak tahu sudah pernah saya bacain belum dalam surah Al-Maidah ayatnya. Belum. Kita buka sekarang Al-Maidah. Kita lihat bagaimana Nabi Isa alaihissalam nanti pada hari kiamat itu kalau tidak salah di ayat 116 ya. Bagaimana Nabi Isa alaihissalam nanti dihakimi oleh Allah, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengajak bicara Isa di depan makhluk semuanya, terutama pengikutnya yang menganggapnya sebagai Tuhan. Sudah buka 116? Baik, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. In kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, maksudnya nanti hari kiamat nih, di depan orang-orang semua, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Maksudnya ada Tuhan lain ya, Trinitas yang mereka bilang itu. Isa menjawab alaihissalam, maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Lalu Nabi Isa mengatakan 117-nya, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau katakan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Ini ajaran Nabi Isa alaihissalam kepada orang-orang Nasrani. Enggak pernah dia bilang jadikan saya sebagai anak Tuhan, jadikan ibu saya sebagai Tuhan. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkau lah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi nanti pada hari kiamat, pernyataan Allah subhanahu wa ta'ala yang akan disampaikan kepada Isa alaihi salatu wassalam. Dan Nabi SAW mengatakan, jangan pernah kalian berlebihan dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebihan memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya, ya, Abdullahi wa Rasuluh.